Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja masuk ke acara inti manasik umroh yang dalam kali ini langsung dipandu oleh yang terhormat Bapak Ustaz Susilo Hutomo SPP. Kepada beliau dipersilakan. Jazakallah Sayyidana Muhammadan Ahmad Jazakallah Sayyidana Muhammadan Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak jodoh mencari malam, malam mencari di balik papan. Dari dengar jawab salam seperti lansia belum sarapan. Males pagi-pagi kok semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini egonya bisa dibuang nggak Pak? Egonya bisa dibuang nggak? Kayak mantul-mantul ya Pak ya? Terlalu bagus Pak, bukan terlalu jelek. Halo. Halo. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qa'il. An-nafaqatu fil haji wal umrati kan nafaqati fi sabilillah bi sab'i mi'ati dhifin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Komisaris PT yang Bani Mulia, Ibu Farida Lestari Oni. Lestarinya ada Bu? Insya Allah Lestari. Kalau tua tetap Lestari. Yang terhormat Direktur PT yang Bani Mulia, Al-Ustaz Eko Yabani. Yang terhormat Penasehat PT yang Bani Mulia hadir. Siapa tadi Ustaz? Bukan yang penasehat. Ibu Nuraini ada? Enggak hadir. Yang terhormat pembimbing haji umroh Ibu Hayati SPDMM hadir. Hadiroh mana? Ketemu saya. Oh, di depan. Beliau ini seperjuangan di Majelis Ar-Raudhah insya Allah. Yang terhormat seluruh manajer operasional, ada Ustaz Yahya, ada Ustaz Didi Rosyidi. Mana tadi orangnya? Ustaz Didi, halo. Lo bilang ini Ustaz Mubarak, insya Allah beliau dari Belitung BK10. Ada Ustaz Mu'alim. Mana Ustaz Mu'alim? Oh, hadir. Hadirin semua, ada Bapak Hidir. Insya Allah beliau ini mau berangkat di bulan Ramadan. Insya Allah. Nah, Ramadan itu agak banyak duitnya Bu, karena beliau ngambil yang sebulan Pak. Oh, setengah bulan. Itu udah cetok itu 50 Pak ya? Oh enggak ya? Berapa Ustaz? 40 yang mau umroh lagi nanti pulang ini umroh di Ramadan. Beliau ambil yang 15 hari. Puas insya Allah. Karena apa? Ramadan itu lebih utama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi insya Allah yang berangkat hari
insya Allah jamaah yang 30 juga akan diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Calon-calon tamu Allah yang pagi ini hadir di Masjid Al-Ghafar, insya Allah akan diampuni oleh Allah sepulang dari umroh yang akan dilaksanakan di bulan Januari. Jadi tahun barunya bukan ke Bali, tahun barunya bukan ke Lombok, tahun barunya ke Mekah dan Madinah. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, calon jamaah umroh dan insya Allah juga calon penghuni surga. Kenapa? Karena orang-orang yang haji tidak ada balasan yang setimpal illal jannah kecuali surga. Ibu bapak mungkin pernah dengar ada pendapat sebagian orang bahwa tidak boleh umroh sebelum haji. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Siapa yang pernah dengar? Ada ungkapan nggak boleh umroh sebelum haji. Artinya haji dulu baru umroh. Ada pernah dengar nggak Pak? Pernah ya? Nggak pernah? Pernah ya Pak? Pernah. Ada orang ngomong begitu. Bener apa enggak Pak? Enggak bener. Ini Bu, orang yang memang haji dulu baru umroh, namanya apa Bu? Haji tamattu, haji ifrad. Nah, ingat Pak, yang haji dulu kemudian umroh namanya haji ifrad. Yang umroh dulu baru haji namanya tamattu tadi Pak, tamattu. Yang hajinya bersamaan dengan umroh namanya haji qiron. Jadi Bapak pulang aja Pak, bukan kembali ke pulang. Bu, yang haji dulu kemudian umroh disebut apa? Molar. Ifrad. Ifrad itu dari faroda atau farida yang artinya sendiri, tapi maksudnya adalah haji kemudian lain hari umroh. Nah, kebanyakan orang Indonesia atau orang Asia itu umroh dulu baru haji. Disebut apa Bu? Apa tadi Bu? Oh, lali. Tamattu. Nah, yang kalau bersamaan antara haji dan umroh disebut qiron. Bu ya. Rasulullah itu haji dulu apa umroh dulu? Umroh dulu Rasul itu di tahun 6 Hijriah Ibu. Jadi 6 tahun dari Mekah ke Madinah itu Rasul gak pernah ke Mekah. Kenapa? Karena memang dihantui dengan orang-orang Quraisy. Lalu di tahun itu juga ada sebagian sahabat bermimpi. Mimpinya apa? Mimpinya sedang tawaf dan sedang sa'i, dan mimpi itu kemudian disampaikan sama Rasulullah, dan Rasulullah kemudian menyimpulkan bahwa mimpi sahabat ini adalah perintah untuk umroh. Di tahun itu juga Rasul dengan para sahabat berangkat umroh. Tetapi di tengah perjalanan antara Mekah dan Madinah dihadang oleh kafir Quraisy Mekah. Tempatnya di mana? Tempatnya di Hudaybiyah. Ini belum ya Bu, ini sekedar untuk pengalaman dan ilmu penting bahwa boleh umroh dulu kemudian haji. Rasul berangkat umroh
dihadang oleh kafir Quraisy. Tempatnya di mana dihadang? Hudaybiyah. Lalu kemudian di situ ada as-sulhu. As-sulhu itu kalau bahasa kita perjanjian. Yang terkenal adalah perjanjian Hudaybiyah, yang di situ isinya ada 5. Salah satunya adalah gencatan senjata selama 10 tahun, dan kemudian yang lainnya adalah bila kafir Quraisy datang ke Rasulullah tanpa izin keluarganya, disuruh mengembalikan ke Mekah. Bila orang-orang Islam datang ke Mekah tanpa sepengetahuan keluarganya, gak boleh kembali ke Madinah meskipun tanpa izin keluarganya. Kelihatannya rugi apa enggak kaum muslimin? Rugi, tetapi justru itu keuntungan. Saat orang Islam yang berangkat ke Mekah enggak boleh kembali, mereka mengajarkan Islam. Saat orang-orang Quraisy yang datang ke Mekah suruh kembalikan, dikembalikan sama Rasul. Kita tidak bahas itu, yang jelas bahwa ketika tahun 6 Hijriah itu ibu bapak tidak boleh masuk Mekah. Salah satu perjanjian Hudaybiyah. Kemudian para sahabat dan Nabi berangkat pulang ke Madinah. Di tahun yang ke-7 baru mereka berangkat ke Mekah lagi untuk mengadakan umroh, disebut umroh qadha. Jadi ada Pak umroh qadha namanya, umroh yang diqadha, niatnya umroh di tahun 6 enggak terlaksana. Rasul dan para sahabat mengqadha umroh itu di tahun ke-7 dari hijrah, dan kemudian tahun ke-7 itu juga umroh. Tahun ke-8 juga umroh. Kemudian tahun yang ke-10 Rasul dan para sahabatnya haji wada. Jadi tahun ke-8 tadi Fathu Makkah ya, umroh juga maksudnya. Nah, tahun yang ke-10 haji Rasul dengan para sahabat, dan setelah itu tidak sempat lagi ke Mekah, Rasul meninggal dunia. Jadi rasanya mengucapkan Rasul meninggal itu enggak enak, Pak. Rasul pindah alam lah kira-kira gitu aja. Karena Rasul tidak mati. Ini artinya apa ibu bapak? Boleh umroh dulu baru haji, sebagaimana dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan haji wada itu terjadi di tahun 10 Hijrah. Bapak Ibu calon tamu Allah yang dirahmati Allah. Lalu kemudian di dalam proses umroh itu ada namanya rukun, ada yang namanya syarat, ada yang namanya wajib. Nah, kita akan bahas tentang rukun saja dulu, Pak. Kenapa? Karena rukun ini adalah sesuatu yang harus dilakukan di dalam ibadah. Ibadah itu baru sah Bapak Ibu kalau terpenuhi syarat dan rukun. Apa Bu? Ibadah itu baru sah kalau terpenuhi syarat dan rukun. Syarat itu dilakukan di luar ibadah, sementara rukun itu dilakukan di dalam ibadah. Ibadah apa saja Bapak Ibu? Sholat ada syaratnya, ada rukunnya. Bila rukunnya tertinggal, maka sholatnya tidak sah. Salah satu rukun sholat apa Bu? Baca Al-Fatihah. Terus semua gerakan itu juga rukun. Kemudian at-tahiyat akhir itu juga rukun. Selebihnya adalah sunnah. Artinya sholat kita baru sah
kalau terpenuhi syarat dan rukun. Kemudian apa sebenarnya rukun umroh? Hanya 4 saja Bapak Ibu, yaitu yang pertama ihram, yang kedua kemudian tawaf, yang ketiga kemudian sa'i, yang keempat tahallul. Apa tahallul? Mencukur rambut. Begitu kita mau umroh, kita akan yang disebut ihram. Ihram itu dimulai di mana Ibu? Kalau kita nanti ke Madinah dulu apa langsung ke Mekah? Ke Madinah dulu. Kalau ke Madinah dulu, nanti mikotnya mulai memakai pakaian ihram itu di Bir Ali. Nawaitu umrotan lillah atau labbaik Allahumma umrotan. Nah, dari Bir Ali sampai ke Mekah, sampai masuk ke masjid itu disunahkan kita banyak-banyak bertalbiyah. Apa Bu? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lalu kemudian kita masuk ke masjid. Begitu masuk ke masjid, otomatis kita melihat Ka'bah. Sebelum melihat Ka'bah, kita berdoa dulu masuk masjid. Minimal doanya Allahumma, ayo Bu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, dan seterusnya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina bisalam, dan seterusnya. Itu minimal doanya seperti itu. Lalu kemudian melihat Ka'bah kita. Ini yang disebut Ustaz Eko tadi. Ada loh orang yang nggak melihat Ka'bah, tergantung amalnya masing-masing. Kenapa sampai tidak melihat Ka'bah? Ternyata belum selesai urusan di negaranya, urusan rumah tangganya mungkin belum selesai, urusan sosialnya mungkin belum selesai. Allah hukum orang-orang yang seperti itu dengan cara apa? Dengan cara menutup pandangannya terhadap Ka'bah. Maka dari berkah ini, saat mata kita melihat Ka'bah, disunahkan untuk berdoa. Doanya hafal belum Pak? Pak Kelik udah hafal belum? Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa man karrama wa syarrafa mimman hajjahu awin tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa birra. Ini tak hafal ini. Ya kalau nggak bisa baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh nggak Ibu bawa catatan? Boleh. Maka catatan itu dikantongi atau ditaruh di sini, di kayak semacam kalung. Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa karamahu mimman hajjahu aw tamarahu tasrifan
Kenapa bahagia? Bayangkan orang sak dunia ini ingin ke sana melihat Ka'bah. Oh, kita hari ini sampai di situ, terenyuh di sini. Itu nggak bisa dibayangkan dengan kata-kata. Saya nangis ya, oh, nah, nggak mungkin nggak nangis. Tengok, 3 kali nangis terus. Oh, nangis ini apa? Oh, ini dosa. Nangis Pak, lihat Ka'bah itu. Kenapa? Orang yang bahagianya itu sederhana dan biasa, orang senyum atau tertawa, itu bahagia yang biasa. Begitu sudah bahagia benar, itu nangis. Ada namanya tangis bahagia. Pengantin baru dulu itu yang ibunya biasanya nangis. Kenapa aku nangis? Saat kita cium-ciuman sama bapak, sama keluarga, ditinggal di tempatnya laki-laki, biasanya perempuan itu nangis. Nangisnya itu bukan enggak mau berpisah, enggak. Nangisnya itu nangis senang. Kata Bunda itu, nangisnya nangis bahagia. Begitu juga kita terharu, teraduk seluruh rasa di dalam hati, ekspresinya adalah menangis. Makanya dengan menangis itu meminta Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamamahu tasrifan wa ta'diman wa birran. Masya Allah. Lalu kemudian setelah masuk kita langsung tawaf. Dan saat kita sudah di dalam masjid, Bapak Ibu, itu Allah turunkan 120 rahmat. Berapa Pak? 120 rahmat, 120 kebaikan, kira-kira begitu. 120 keberkahan, kira-kira begitu. Apa yang diberikan kepada siapa? Yang 60 berkah itu diberikan kepada orang yang tawaf. Saya ulangi, 120 keberkahan itu yang 60 diberikan kepada orang yang tawaf. Yang 40 berkah selanjutnya diberikan kepada orang yang sholat sunnah. Jadi banyak-banyak sholat sunnah di pelataran Ka'bah atau di Masjid Haram, Masjidil Haram. Itu sholat sunnah di situ dapat 40 berkah. Lalu yang 20 untuk siapa? Yang 20 untuk orang yang melihat Ka'bah. Coba Pak, delok Ka'bah itu sudah diberkahi Allah sebanyak 20 keberkahan. Istrinya berkah, anaknya berkah, suaminya berkah, tetangganya berkah, usahanya berkah, duitnya berkah, perjalanannya berkah. Sebanyak 20 hanya melihat Ka'bah saja. Makanya ada orang Madura ditanya sama orang Inggris, ketemu di Masjidil Haram, "You Indonesia?" "Bukan, aku bukan Indonesia." "You Indonesia? Kamu Indonesia? Kamu ngomong Indonesia kalau bahasa kita?" "Bukan, aku bukan orang Indonesia." "You Indonesia? Aku Madura." Ngapa kamu nggak tolong? Ngapa kamu nggak sholat sunnah? Aku cukup 20 keberkahan melihat Ka'bah, dapat 20. Kalau dapat 60 nanti keberatan. Ini wong Madura yang kurang bener. Kenapa kurang bener? Sah enggak umrohnya kalau nggak tawaf? Ya enggak sah. Harus tawaf.
Yang sholat sunnah itu malah tambahan. Yang lihat Ka'bah itu secara otomatis nggak melihat terus. Ini orang Madura melihat terus, melihat Ka'bah nggak mau sholat, nggak mau tawaf. Ditanya syaratnya banyak dan berkah bawahnya berapa? Ini orang Madura. Makanya kalau kita umroh haji itu masya Allah Pak, banyak banget cerita-cerita yang unik tentang orang-orang Madura. Pernah orang Madura ini berangkat umroh ceritanya. Begitu berangkat dia itu masuk ke pesawat. Masuk ke pesawat ini bukan tempat duduknya, hati-hati. Ibu kan nanti dapat tiket ya Bu ya. Itu ada nomor duduknya. Misal nomor duduknya 251. Jangan cari itu nomor duduk 251. Jangan duduk di tempat yang lain Bapak. Gak kayak orang Madura ini, dia begitu masuk langsung duduk aja. Entah punya siapa. Begitu pemilik tempat duduk itu datang, kan akhirnya apa, ngomong sama orang Madura ini, ini tempatku, ini dudukku, tempat dudukku. Kau ini, aku ini kan di sini jadi penumpang. Kenapa kau usir-usir aku? Kamu siapa? Aku tempat duduk. Tempat dudukmu kan di rumah, bukan di sini. Ini tempat duduknya pesawat. Ini nggak nyambung juga orang-orang Madura ini. Kamu ini penumpang sama penumpang gak boleh geser, gak boleh menggeser tempat duduk kata orang Madura ini. Lalu kemudian pening yang penumpang yang punya tempat duduk itu, akhirnya dia lapor pramugari. Kebetulan pramugarinya perempuan. Datang Pak, ini tempat duduk bukan tempat duduk sampean. Ini tempat duduknya bapak ini. Sampai di belakang sana. Kamu siapa? Aku pramugari. Pramugari itu siapa? Ya pramugari. Kerjaannya apa pramugari? Kerjaannya adalah ngatur jenengan, melayani jenengan. Loh, kalau kenapa kau katanya melayani aku, kamu malah geser aku, malah geser terus. Akhirnya bingung juga pramugari. Kemudian apa yang terjadi? Dia lapor sama pilot. Pilotnya turun, kemudian ngomong sama orang Madura ini, hei tuan, ini tempat duduknya si A, bukan tempat dudukmu. Tempat dudukmu di belakang. Kamu siapa? Aku pilot. Pilot itu siapa? Pilot itu sopirnya kapal terbang ini. Loh, saya itu naik bis, gak pernah sopir geser aku. Biarkannya kayak naik mobil. Apa yang terjadi? Pilotnya pun gagal Pak untuk memindahkan orang Madura ini. Akhirnya apa? Ada orang Sumeneb yang memang dia mengerti karakternya orang Madura. Ditanya, kamu mau kemana Mas? Aku mau umroh. Nah kalau umroh tempat dudukmu di sana. Ini mau ke Abu Dhabi, yang duduk di sini. Iya. Sini mau ke Abu Dhabi. Kalau kamu masih duduk di sini, kamu kesasar. Baru dia ke belakang. Jadi ibu jangan nekat ya Bu, jadi pesawat ya Bu ya. Jangan kayak orang Madura ini. Kok nekat tempat duduknya di situ? Ada sudah diatur. Bahkan sebelum berangkat pun kita sudah tahu tempat duduknya di mana. Salam pramugari ya, harus patuh ibu. Nanti dikasih makan 9 jam Bu di pesawat. Enggak sebentar 9 jam itu. Nanti dikasih makan sampai 2 kali ya Ustaznya. 2 kali kita dikasih makan. Makanannya enak, langsung masih hangat-hangat itu. Pokoknya enak semua lah. Kalau nggak habis ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya dihabiskan ibu bapak. Lalu kemudian setelah kita sampai di Masjidil Haram ini, apa yang harus kita lakukan Bapak? Tawaf. Nah,
dimulai dari rukun. Jadi gini Pak, Ka'bah itu ada rukunnya Pak. Itu di atas sini. Ya, dilihat aja. Ka'bah ini ada 4 rukun, dan pengertian rukun ini ibu bapak bukan rukun kayak ibadah fikih. Rukun itu maksudnya latihan. Ada tiang ini yang dekat dengan pintu Ka'bah, namanya tiang aswad, atau kalau disebut atau rukun hajar aswad. Terus ini namanya rukun syami. Rukun syami itu apa? Tiangnya, dan kalau kita lurus ke sana itu ke negeri Syam. Terus ini ada namanya rukun Iraqi. Kalau diteruskan ini ke negara Irak. Terus ini ada namanya rukun Yamani. Rukun Yamani ini kalau diteruskan ke negeri Yaman. Nah, di sini ibu, kalau kita mau tawaf dimulai dari rukun aswad ini. Nanti ditandai di sana ada lampu hijau. Lampu hijau itu untuk tanda biar kalau begitu kita masuk ke Masjid Haram itu nggak bingung mulai dari mana. Lalu disunahkan kita bisa mencium hajar aswad. Nah ibu, setiap putar sekali nyium hajar aswad, putar lagi mencium hajar aswad, tapi sulit. Kabarnya ibu-ibu kemarin ada yang nyium. Siapa? Banyak ya? Malam atau pagi? Subuh? Bisa, caranya bagaimana? Ada cara yang paling bagus. Tahu melipir-melipir bu, lepet-lepet begini nah. Insya Allah nanti kita terdorong sendiri. Tapi kalau kita dari sini itu manusianya luar biasa. Tapi ingat ibu, mencium hajar aswad secara langsung pakai ini sampai menempel ke batu itu bukan tujuan akhir. Ya kalau bisa yes, kalau nggak bisa jangan memaksakan sampai kita berkelahi. Kenapa? Karena sikut-sikutan. Kalau ibu-ibu lah nggak usah lah bu. Apalagi banyak orang-orang yang gini kok besar, gede-gede pak. Kenapa? Karena Umar bin Khattab saat mau mencium hajar aswad dia bilang begini. Ini menggambarkan bahwa innama anta hajarun. Innama itu kalau dalam ilmu nahwunya ada 2. Ada inna itu harfun taukid, ma itu makafah yang artinya meniadakan inna. Berarti kalau innama artinya adalah hanyalah. Innama anta hajarun, sesungguhnya kamu hanyalah batu. Kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, kalau aku tidak melihat Rasul menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Kemudian Umar menciumnya. Artinya kita mencium hajar aswad bukan fokusnya kepada batu, tetapi fokusnya ittiba Rasul. Ingat ibu, ittiba Rasul itu selamat. Jadi mencium hajar aswad bukan nanti doa-doa di situ, hati-hati itu tempat yang mustajabah, yang emas-emas, doanya yang bagus-bagus, yang belum punya rezeki yang lebih boleh saat mencium hajar itu berdoa, ya Allah, aku telah mencium hajar aswad yang mulia ini. Kenapa? Di dalam hadis disebutkan orang yang mencium hajar aswad